Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Babat Nusantara. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang Kerajaan Medang. Kerajaan Medang dalam bahasa Jawa kuno, Kadatuan Medan atau sering disebut Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan Thalassocracy yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8. Kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10 Masehi yang didirikan oleh Sanjaya. Kerajaan ini dipimpin dan diperintah oleh Wangsa Shailendra dan Wangsa Isyana. Berdasarkan sejarahnya, penduduk kerajaan ini sangat bergantung pada pertanian, terutama pertanian padi, dan di kemudian juga diuntungkan oleh perdagangan maritim. Menurut sumber-sumber asing dan temuan arkeologis, kerajaan ini tampaknya berpenduduk cukup baik dan cukup makmur. Kerajaan mengembangkan masyarakat yang kompleks, memiliki budaya yang berkembang dengan baik, dan mencapai tingkat kemajuan teknologi dan peradaban yang halus. Pada periode antara akhir abad ke-8 dan pertengahan abad ke-9, terlihat mekarnya seni dan arsitektur Jawa klasik tercermin dalam pertumbuhan pesat pembangunan candi yang menghiasi lanskap kerajaan di Mataram. Candi yang dikenal dibangun pada era Kerajaan Medang adalah Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Borobudur, dan Candi Prambanan. Kerajaan Medang dikenal sebagai negeri pembangun candi. Kemudian Wangsa yang memerintah Kerajaan Medang terbagi menjadi dua kubu yang diidentifikasikan sebagai Shailendra pemuja dan Shailendra penganut Buddha. Indikasi perang saudara terjadi. Hasilnya adalah Wangsa Shailendra dibagi menjadi dua kerajaan yang kuat. Wangsa Shailendra pemuja berkuasa di Jawa, dipimpin oleh Rakai Pikatan, dan Wangsa Shailendra penganut Buddha berkuasa di Sumatera dipimpin oleh Balaputra Dewa. Perselisihan di antara mereka berakhir sampai 938 Saka atau sekitar 1016. Ketika Wangsa Shailendra yang berbasis di Sumatera menghasut Haji Wurawari, seorang vasal Kerajaan Medang, dari Luaram, dengan mendapat dukungan kuat Sriwijaya untuk memberontak kepada kekuasaan Dharma Wangsa Teguh dan menyerbu ibu kota Wawatan di Jawa Timur. Serangan tersebut dilancarkan secara mendadak dan tidak terduga. Akibatnya, kerajaan luluh lantak dan tak menyisakan apapun kecuali sedikit saja yang selamat. Seorang bangsawan Jawa Bali, keturunan Wangsa Isyana yang bertahan, merebut kembali Jawa Timur, dan selanjutnya pada tahun 1019 mendirikan Kerajaan Panjalu. Sebagai kelanjutan Medang yaitu Airlangga, putra Udayana Raja ke-8 dari Kerajaan Bedahulu di Bali. Ibunya bernama Mahendra Datta, seorang putri dari Raja Medang, Makutha Wangsawardhana. Peristiwa tersebut disebutkan dalam prasasti Pujangan yang dikeluarkan oleh Airlangga pada 1041. Di kemudian di Kerajaan Airlangga tersebut terbagi lagi menjadi dua kerajaan, Kadiri dan Kerajaan Jenggala. Awalnya, kesatuan ini diidentifikasi melalui lokasinya di Yawadwipa, sebagaimana disebutkan dalam prasasti Canggal 732 Masehi. Peristiwa itu mendokumentasikan dekrit Sanjaya, di mana ia menyatakan dirinya sebagai penguasa universal Medang. Para sejarawan sebelumnya seperti Sukmono mengidentifikasi nama kedatuan ini sebagai Mataram. Nama geografis bersejarah untuk menyatakan dataran Kewu berada dalam wilayah administratif Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Ini didasarkan pada lokasi di mana sebagian besar peninggalan candi ditemukan.
Etimologi nama Mataram berasal dari istilah bahasa Sanskerta yang memiliki arti ibu. Nama Medang muncul kemudian dalam prasasti Anjuk Ladang, prasasti Sangguran, prasasti Parada, dan beberapa prasasti yang ditemukan di Jawa Timur. Sebagai akibatnya, para sejarawan cenderung mengidentifikasi periode Jawa Timur 929 hingga 1016 Masehi dari kedatuan ini sebagai Medang untuk membedakannya dengan periode Jawa Tengah 732 hingga 929 Masehi. Meninjau dari beberapa prasasti periode Jawa Timur, dijumpai frasa yang tertera di dalam beberapa prasasti, antara lain prasasti Anjuk Ladang, prasasti Parada yang menyebutkan, "Wahai kalian, engkau yang mulia, yang melindungi kedaton leluhurmu di Medang di bumi Mataram." Frasa ini mengungkapkan nama kerajaan. Ini menunjukkan bahwa nama Medang sudah digunakan pada periode Jawa Tengah sebelumnya. Ungkapan Medang di tanah Mataram, yang berarti Medang adalah nama kedatuan dengan pusatnya di tanah Mataram. Makna kitab Prasida di sini plural, sehingga Rahyanta boleh jadi merujuk kepada para leluhur yang meninggal di Mataram. Namun dengan memeriksa frasa dalam prasasti Muntiasih Lembang, menyebutkan leluhurmu dahulu di Medang, di Poh Pitu, penguasa Mataram, Sang Ratu Sanjaya. Frasa ini mengungkapkan bahwa Sanjaya sebagai rakai atau penguasa di tanah Mataram. Ini menunjukkan bahwa nama Medang sudah digunakan pada periode Jawa Tengah. Ungkapan yang berarti leluhur dahulu ada di Medang, di Roh Pitu, yang berarti Mataram adalah sebagai nama wilayah administratif setingkat provinsi atau daerah khusus bagi kerajaan Medang. Asal-usul nama Medan mungkin berasal dari nama lokal pohon Medang, tumbuhan berbunga yang merujuk pada genus Phoebe. Sanjaya mulanya mendirikan kedaton Medang di bumi Mataram, kemudian dipindah istananya oleh Rakai Pikatan ke Mamrati. Kemudian pada era Dyah Balitung atau Rakai Watukura, istana Medang dipindahkan ke Poh Pitu. Kembali lagi ke bumi Mataram pada era Dyah Wawa atau Rakai Sumba. Kemudian Bu Sindok mendirikan Wangsa Isyana, memindahkan pusat kedatuan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Tanpa memutus hubungan dengan leluhur terdahulu, ia menyebut leluhurnya dengan kalimat Rahyanta I Medan I Bumi Mataram pada prasasti Anjuk Ladang dan prasasti Parada. Letusan Gunung Merapi yang parah mungkin telah menyebabkan pemindahan pusat kedatuan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Sejarawan menyatakan bahwa beberapa waktu pada masa pemerintahan Dyah Wawa dari bumi Mataram, Gunung Merapi meletus dan menghancurkan ibu kota Medang di Mataram. Letusan Gunung Merapi ini dikenal dengan sebutan Pralaya Mataram atau bencana Mataram. Di Jawa Timur, ibu kota baru Medang berada di Tamulang. Beberapa tahun kemudian, ibu kota dipindahkan lagi ke Watugaluh dan terakhir ke Wawatan pada masa Dharmawangsa Teguh. Penyebutan bersejarah nama Mataram tidak disamakan dengan kota Mataram yang terletak di Pulau Lombok, ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat. Dahulu sebelum menjadi kota Mataram, pernah berdiri sebuah monarki bernama Kerajaan Cakranegara yang ditaklukkan oleh Kerajaan Karangasem dari Bali pada awal abad ke-19. Memang, kota Mataram dinamai setelah Kerajaan Mataram di Jawa. Karena itu adalah praktik umum bagi orang Bali untuk memberi nama pemukiman mereka yang sama setelah peninggalan Majapahit. Sejarah Kerajaan Medang. Berdirinya Medang.
Catatan awal Kerajaan Medang ada dalam Prasasti Canggal tahun 732. Ditemukan di dalam kompleks Candi Gunung Wukir di Dusun Canggal, Barat Daya, Kabupaten Magelang. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Sanskerta menggunakan aksara Pallawa, menceritakan tentang pendirian Siwalingga atau lambang Siwa di bukit di daerah Kunjara Kunja Deca atau Kunjara Kunja yang terletak di pulau bernama Yawadwipa atau Jawa yang diberkahi dengan banyak beras dan emas. Pembentukan lingga berada di bawah perintah Sanjaya. Prasasti ini menceritakan bahwa di Yawadwipa dahulu diperintah oleh Raja Sana yang bijaksana, adil dalam tindakannya, perwira dalam peperangan, bermurah hati kepada rakyatnya. Setelah mangkatnya Sana, negara menjadi berkabung, jatuh dalam perpecahan. Pengganti Raja Sana yaitu putra saudara perempuannya Sanaha bernama Sanjaya. Dia menaklukkan daerah-daerah di sekitar kerajaannya dan pemerintahannya yang bijak memberkati tanahnya dengan kedamaian dan kemakmuran bagi semua rakyatnya. Pada Prasasti Taji, Prasasti Tulang Er, dan Prasasti Timbangan Wungkal ditemukan istilah Sanjaya Warsa atau kalender Sanjaya. Disebutkan dalam prasasti tersebut bahwa tahun 1 Sanjaya sama dengan tahun 716 Masehi. Tidak diketahui dengan pasti apakah tahun 716 Masehi ini merupakan tahun kelahiran Sanjaya atau tahun berdirinya kedatuan. Menurut Prasasti Canggal, Sanjaya mendirikan kedatuan baru di tengah Pulau Jawa bagian selatan. Namun tampaknya itu merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya yang diperintah oleh Sana. Kisah Sana, Sanaha, dan Sanjaya juga dijelaskan dalam Candi Parahyangan, sebuah naskah dari periode kemudian yang disusun sekitar abad ke-16. Secara garis besar, kisah dari naskah Carita Parahyangan ada kesamaan tokoh dengan Prasasti Canggal. Meskipun manuskrip itu tampaknya diromantisir dan tidak diberikan perincian tertentu tentang periode tersebut, namun nama dan tema cerita yang hampir persis dengan Prasasti Canggal nampaknya menegaskan bahwa manuskrip tersebut didasarkan atas peristiwa sejarah. Kejayaan Medang. Periode pemerintahan Rakai Panangkaran ke Dyah Balitung rentang antara 760 hingga 910 yang berlangsung selama 150 tahun. Sebagai penanda puncak kejayaan dari peradaban Jawa kuno, di periode ini marak mekarnya seni dan arsitektur Jawa kuno. Ketika sejumlah candi dan monumen megah didirikan membentang cakrawala Dataran Kedu dan Dataran Kewu. Candi yang paling terkenal adalah Candi Sewu, Candi Borobudur, dan Candi Prambanan. Wangsa Syailendra dikenal sebagai pembangun candi yang hebat. Negeri pembangun candi. Dari abad ke-7 hingga pertengahan abad ke-10, Kerajaan Medang terdapat berkembangnya peradaban yang megah. Terutama seni arsitektur Jawa kuno berupa bangunan-bangunan suci Hindu-Buddha yang membentang cakrawala Dataran Kedu dan Dataran Kewu. Candi paling awal dibangun di era Medang adalah Candi Gunung Wukir. Berdasarkan Prasasti Canggal, candi ini didirikan pada saat pemerintahan Raja Sanjaya pada tahun 732 Masehi atau 654 Saka. Prasasti Canggal memiliki banyak informasi terkait dengan awal berdirinya Medang. Berdasarkan prasasti tersebut, Candi Gunung Wukir mungkin memiliki nama asli Kunjara Kunja. Hampir 50 tahun kemudian, Candi Buddha tertua dibangun di wilayah Dataran Kewu
yaitu Candi Kalasan. Terkait dengan prasasti Kalasan 778 Masehi dan Rakai Panangkaran. Sejak saat itu, Kerajaan Medang kedapatan proyek pembangunan candi yang tersebar di dataran Kewu dan dataran Kedu, seperti Candi Sari, Candi Sewu, Candi Lumbung, Candi Ngawen, Candi Mendut, Candi Pawon, dan puncaknya pada era Raja Samaratungga yang memprakarsai pembangunan Candi Borobudur. Candi monumental besar berbentuk seperti gunung yang diselingi dengan stupa dan selesai dibangun pada 825 Masehi. Arsitektur monumental lainnya yaitu Candi Prambanan. Awalnya dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan 838 hingga 850 dan diperluas pembangunannya pada masa pemerintahan Rakai Kayuwangi 850 hingga 890. Kediah Balitu 899 hingga 911. Bangunan candi tersebut juga disebutkan dalam prasasti Siwagra. Prambanan merupakan kompleks candi Hindu yang didedikasikan untuk Trimurti, 3 dewa tertinggi yaitu Siwa, Brahma, dan Wisnu. Itu adalah candi Hindu terbesar yang pernah dibangun di Indonesia. Bukti kemegahan arsitektur dan pencapaian budaya Medang. Candi Hindu lainnya yang berasal dari Medang adalah Candi Sambisari, Candi Gebang, Candi Barong, Candi Ijo, dan Candi Morangan. Meskipun Siwais, umat Buddha tetap berada di bawah perlindungan kerajaan. Candi Sewu yang didedikasikan untuk Majustri atau Buddha. Menurut prasasti Kelurak, mungkin awalnya dibangun oleh Rakai Panangkaran. Tetapi kemudian pembangunannya diperluas dan selesai pada masa pemerintahan Rakai Pikatan, seorang raja beragama Hindu Siwa, yang menikah dengan Pramodawardhani, seorang putri Raja Samaratungga yang beragama Buddha. Sebagian besar rakyatnya mempertahankan agama mereka, Hindu dan Buddha, hidup berdampingan secara harmonis. Candi Buddha seperti Candi Plaosan, Candi Banyunibo, dan Candi Sojiwan juga dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dan Pramodawardhani. Penakluk Agung. Ada beberapa laporan bahwa ada serangan Angkatan Laut Jawa yang menyerbu Tranam pada tahun 767, Champa pada tahun 774, dan Champa lagi pada tahun 787. Penerus Panangkaran adalah Dharanindra, memerintah 780 hingga 800, atau biasa disebut Raja Indra. Ia disebutkan dalam prasasti Kelurak tanggal 782 dengan nama resminya pemerintahannya Sri Sanggrama Dananjaya. Dalam prasasti ini, dia dipuji sebagai Wairi Wara Wirmawardhana atau pembunuh musuh yang berani. Judul serupa juga ditemukan pada prasasti Ligorbe yang ditemukan di Semenanjung Malaya, Thailand Selatan, yang menyarankan itu merujuk pada orang yang sama. Dharanindra tampaknya menjadi karakter yang gagah dan berani dan suka berperang. Saat ia mulai ekspedisi angkatan laut militer di luar negeri dan telah membawa kendali Shailendra di Ligor di Semenanjung Malaya. Raja Indra tampaknya melanjutkan tradisi pembangunan pendahulunya. Ia melanjutkan pembangunan candi Kompleks Sewu dan menurut prasasti Karangtengah tanggal 824 bertanggung jawab atas pembangunan candi Venuvana yang berhubungan dengan Candi Mendut atau mungkin Candi Ngawen. Dia juga mungkin bertanggung jawab atas konsepsi dan inisiasi pembangunan Candi Borobudur dan Candi Pawon.
Dharanindra naik sebagai Maharaja Sriwijaya. Sifat hubungan dekat Shailendra dengan kerajaan tetangga Sriwijaya yang berbasis di Sumatera cukup tidak pasti dan rumit. Tampaknya di masa lalu, keluarga Shailendra termasuk dalam lingkup pengaruh Mandala Sriwijaya. Dan untuk jangka waktu berikutnya, Raja Shailendra naik menjadi kepala Mandala Sriwijaya. Pergeseran yang membuat Shailendra kembali menjadi penguasa Sriwijaya tidak jelas. Apakah dipimpin oleh kampanye militer oleh Dhananindra melawan Sriwijaya di Sumatera, atau lebih mungkin dibentuk oleh aliansi erat dan kekerabatan antara keluarga Shailendra dan Maharaja Sriwijaya. Pada tahun 851, seorang saudagar Arab bernama Sulaiman mencatat peristiwa tentang Shailendra Jawa yang melakukan serangan mendadak terhadap Khmer dengan mendekati ibu kota dari sungai setelah menyeberangi laut dari Jawa. Raja Muda Khmer kemudian dihukum oleh Maharaja, dan kemudian kerajaan tersebut menjadi vasal dinasti Shailendra. Pada tahun 916 Masehi, sebuah kerajaan Jawa menyerbu kerajaan Khmer menggunakan 1000 kapal berukuran sedang yang menghasilkan kemenangan Jawa. Kepala Raja Khmer kemudian dibawa ke Jawa. Berdasarkan Prasasti Ligor, Prasasti Tembaga Laguna, dan Prasasti Pucangan, pengaruh dan pengetahuan Kerajaan Medang sampai ke Bali, Thailand Selatan, Kerajaan India di Filipina, dan Khmer di Kamboja. Peralihan kekuasaan. Tidak diketahui apakah Balaputra Dewa diusir dari Yawadwipa atau Jawa karena sengketa suksesi dengan Rakai Pikatan, atau apakah dia sudah memerintah di Swarnadwipa atau Sumatera. Belum diketahui secara pasti, tetapi Balaputra Dewa dari bangsa Shailendra akhirnya berkuasa di Sumatera dan dinobatkan sebagai raja di Sriwijaya. Sejarawan berpendapat bahwa ini dikarenakan ayah Balaputra Dewa bernama Samarakrawira menikah dengan Dewi Tara, putri Dharmasetu dari Sriwijaya. Ini menjadikan Balaputra Dewa sebagai pewaris tahta Sriwijaya. Balaputra Dewa Raja Sriwijaya kemudian menyatakan klaimnya sebagai ahli waris yang sah atas wangsa Shailendra dari garis ayahnya, Samarakrawira, raja keempat di Medang Jawa, sebagaimana dinyatakan dalam Prasasti Nalanda. Prasasti Siwagra 856 Masehi menyebutkan tentang peperangan yang menantang pemerintahan Rakai Pikatan. Namun prasasti itu tidak menyebutkan siapa musuh yang menentang otoritas Rakai Pikatan. Para sejarawan sebelumnya menyatakan musuh yang dimaksud Balaputra Dewa, namun kemudian sejarawan lain menyarankan ada musuh lain. Alasan tersebut karena saat itu Balaputra Dewa sudah memerintah di Sriwijaya. Prasasti Siwagra hanya menyebutkan bahwa pertempuran terjadi di sebuah benteng di atas bukit yang dilindungi oleh sebagian besar dinding batu. Bukit benteng ini diidentifikasikan dengan situs Ratu Woko, anak tertua dari Rakai Pikatan, dan Pramodawardhani adalah Rakai Gurunwangi Dyasaladu. Akhirnya pemberontakan berhasil dikalahkan oleh putra bungsu Rakai Pikatan, Dyahlokapala, yang juga dikenal sebagai Rakai Kayuwangi. Sebagai hadiah atas tindakan heroik dan keberaniannya, orang-orang banyak penasehat Rakai Pikatan mendesak agar Lokapala harus dinobatkan sebagai putra mahkota, bukannya Gurunwangi, meskipun merupakan saudara tertua.
Hilangnya Gurun Wangi dalam suksesi telah menimbulkan pertanyaan di antara para sejarawan. Sebelumnya dianggap bahwa nama Rakai Gurun Wangi biasa ladu, merujuk pada karakter wanita, meskipun mungkin lebih bahwa Gurun Wangi adalah seorang pangeran. Pemberontakan ini tampaknya telah berhasil mengambil alih ibu kota Mataram selama periode tertentu. Setelah mengalahkan perampas, Rakai Pikatan menemukan bahwa pertumpahan darah ini telah membuat ibu kota Mataram kacau, sehingga ia memindahkan Kedaton ke Mamrati atau Amrati, yang terletak di suatu tempat di dataran Kedu atau lembah Sungai Progo, barat laut dari Mataram. Kemudian Rakai Pikatan memutuskan untuk turun tahta demi putra bungsunya Dyahlokapala, yang memerintah pada tahun 850 hingga 890. Rakai Pikatan pensiun, meninggalkan urusan duniawi dan menjadi seorang pertapa bernama Sang Prabu Jatiningrat. Acara ini juga ditandai dengan upacara penahbisan Citra Siwa di Candi Utama Prambanan. Buhori menyatakan bahwa musuh yang menentang Rakai Pikatan adalah Rakai Walaing, Pukambahyoni, seorang Siwais yang kuat dan juga cabang dari dinasti yang berkuasa saat ia mengklaim sebagai keturunan raja yang memerintah Jawa. Berpindah ke timur. Sekitar tahun 929 Masehi, pusat kedatuan dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur oleh Mpu Sindok, yang mendirikan Wangsa Isyana. Penyebab pasti dari perpindahan ini masih belum pasti. Sejarawan telah mengusulkan berbagai kemungkinan penyebab dari bencana alam, wabah epidemi, politik dan perebutan kekuasaan, hingga motif keagamaan atau ekonomi. Menurut teori Van Bemmelen yang didukung oleh Profesor Buhori, perpindahan tersebut disebabkan letusan Gunung Merapi yang sangat parah. Sejarawan berpendapat bahwa beberapa waktu pada masa pemerintahan Dyawawa dari Mataram pada tahun 924 hingga 929, Gunung Merapi meletus dan menghancurkan ibu kota Medang Mataram. Letusan gunung berapi yang besar dan bersejarah ini dikenal sebagai Pralaya Mataram atau Bencana Mataram. Bukti letusan ini dapat dilihat dari beberapa candi yang hampir terkubur di bawah abu Merapi dan puing-puing Merapi, seperti Candi Sambisari, Candi Morangan, Candi Kedulan, Candi Kadisoka, dan Candi Kimpulan. Studi terbaru menunjukkan bahwa bergerak ke arah timur bukanlah peristiwa yang tiba-tiba. Selama periode Medang di Jawa Tengah, kedatuan kemungkinan besar telah berkembang ke arah timur dan membangun pemukiman di sepanjang Sungai Brantas di Jawa Timur. Lebih mungkin bahwa langkah itu dilakukan secara bertahap dalam jangka panjang. Penyebab perpindahan itu juga dimotivasi oleh berbagai faktor, baik alam, ekonomi, atau politik. Prasasti Sangguran berasal dari tahun 982 Masehi, ditemukan di Malang, Jawa Timur pada awal abad ke-19, yang menyebutkan nama Raja Jawa Sri Maharaja Rakai Pangkaja Dyawawa Sriwijaya Lokana Motungga atau Dyawawa, yang kemudian memerintah wilayah Malang. Ini menunjukkan bahwa bahkan pada masa pemerintahan Dyawawa, wilayah Malang di Jawa Timur sudah termasuk dalam wilayah Kerajaan Medang. Prasasti tersebut memuat unsur-unsur tentang pergeseran kekuasaan yang akibatnya terjadi ke Jawa Timur. Menurut Prasasti Turian tahun 929 Masehi, Mpu Sindok memindahkan ibu kota ke Tamulang.
dan kemudian memindahkannya lagi ke Watu Galuh. Sejarawan mengidentifikasi nama-nama itu dengan daerah Tambelang dan Megaluh dekat Jombang di Jawa Timur. Meskipun Bu Sindok membangun dinasti baru atau Wangsa Isyana, Bu Sindok sangat terkait erat dengan leluhurnya di bumi Mataram, sehingga ia dianggap sebagai kelanjutan dari garis keturunan Raja Jawa yang membentang dari Sanjaya. Selama masa pemerintahannya, Bu Sindok menciptakan cukup banyak prasasti. Sebagian besar terkait dengan pembentukan tanah sima atau tanah bebas pajak. Prasasti-prasasti ini antara lain Prasasti Lingga Sutan tahun 929, Prasasti Gulung-Gulung tahun 929, Prasasti Cunggrang tahun 929, Prasasti Ceru-Ceru tahun 930, Prasasti Waharu tahun 931, Prasasti Sumbut 931, Prasasti Wulik 935, dan Prasasti Anjuk Ladang 937. Apapun alasan sebenarnya di balik perpindahan pusat politik Medang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, peristiwa ini menandai akhir dari sebuah era kebesaran Syailendra di Mataram. Memang, aktivitas pembangunan candi telah turun-temurun sejak era Dyah Balitung dalam skala, kualitas dan kuantitas. Namun periode Jawa Timur, Kerajaan Medang tidak meninggalkan jejak nyata dari struktur candi, apapun yang sebanding dengan era Syailendra di Jawa Tengah sebelumnya. Mungkin Kerajaan Medang tidak lagi memiliki niat dan sumber daya untuk memulai proyek konstruksi skala besar. Selanjutnya hubungan dengan Bali. Bu Sindok digantikan oleh putrinya Isyana Tunggawijaya. Menurut Prasasti Gedangan tanggal 950, Ratu Isyana menikah dengan Sri Lokapala, seorang bangsawan dari Bali. Dia kemudian digantikan oleh putranya Makutha Wangsawardhana. Menurut Prasasti Pujangan tanggal 1041, Raja Makutha Wangsawardhana memiliki seorang putri bernama Mahendradatta. Makutha Wangsawardhana digantikan oleh putranya Dharmawangsa Teguh. Kemudian, Dharmawangsa memindahkan ibu kota lagi ke Wawatan, diidentifikasi sebagai daerah Wotan dekat Madiun sekarang ini. Adik Dharmawangsa, Mahendradatta, kemudian menikah dengan Udayana Warmadewa, raja berdahulu di Bali. Laporan ini menunjukkan bahwa entah bagaimana Bali telah diserap ke dalam lingkup pengaruh Mandala Kerajaan Medang. Dalam perkembangan sastra, Raja Dharmawangsa juga memerintahkan menerjemahkan Mahabharata ke dalam bahasa Jawa kuno pada tahun 996. Hubungan dengan Sriwijaya. Kerajaan Medang memiliki hubungan yang intens dengan Sriwijaya di Sumatera. Pada periode sebelumnya, hubungan keduanya sangat dekat dan erat, karena Raja-Raja Syailendra di Jawa telah membentuk aliansi dengan Raja-Raja Sriwijaya di Sumatera, dan kedua kerajaan bergabung dalam satu dinasti. Namun pada periode berikutnya, hubungan itu memburuk menjadi peperangan. Ketika Dharmawangsa Teguh melancarkan upaya untuk menaklukkan Palembang, dan pembalasan akan dilakukan Sriwijaya terhadap Medang. Di daerah timur, Medang menaklukkan Bali, dan pulau itu menjadi wilayah Mandala Medang. Selanjutnya ekspansi ke luar negeri. Pada tahun 767, Pantai Tonkin dihantam oleh serangan Jawa dan Kunlun. Di sekitar Hanoi yang sekarang adalah ibu kota Tonkin atau Annam. Di sekitar Sontai mereka dikalahkan di tangan Gubernur Chang Poi.
setelah Kunlun dan Jawa menyerang Tonkin pada tahun 767. Champa kemudian diserang oleh kapal-kapal Jawa atau Kunlun pada tahun 774 dan 787. Pada tahun 774, sebuah serangan diluncurkan ke Ponagar di Natrang, di mana para perombak menghancurkan kuil-kuil. Sementara pada tahun 787, sebuah serangan diluncurkan ke Pangrang. Beberapa kota pesisir Champa mengalami serangan angkatan laut dan serangan dari Jawa. Armada Jawa disebut sebagai Javabala Sanghair Navagatai atau Angkatan Laut dari Jawa, yang tercatat dalam prasasti Champa. Semua serangan ini diyakini diluncurkan oleh Wangsa Sailendra, penguasa Jawa dan Sriwijaya. Kemungkinan penyebab penyerangan orang Jawa di Champa mungkin didorong oleh persaingan perdagangan dalam melayani pasar Cina. Prasasti 787 berada di Yangtiku, sedangkan prasasti 774 adalah Ponagar. Di Provinsi Kautara pada tahun 774, kuil Sivalinga Champa di Ponagar diserang dan dihancurkan. Sumber Champa menyebutkan menyerbu mereka sebagai orang asing, pelaut, pemakan makanan rendahan, penampilan menakutkan, luar biasa hitam dan kurus. Serangan 774 oleh orang Jawa terjadi di bawah kekuasaan Isvaraloka atau Satyawarman. Catatan Champa menyebutkan bahwa negara mereka dihantam oleh para perampok laut yang sangat ganas, kejam, dan berkulit gelap, yang diyakini oleh para sejarawan modern adalah orang Jawa, yang memiliki hubungan komersial dan budaya dengan Champa. Dan penyerangan dimulai di Kamboja. Serangan Jawa diluncurkan melalui pulau-pulau Condor, Malaya, Sumatera atau Jawa. Semua bisa menjadi asal mula para penyerang. Kuil Kautara Natrang di Ponagar hancur ketika pria-pria ganas, kejam, berkulit gelap yang lahir di negara lain, yang makanannya lebih mengerikan daripada mayat, dan yang ganas datang dengan kapal, mengambil lingga kuil dan membakar kuil. Pada 774 menurut prasasti Natrang dalam bahasa Sanskerta oleh orang Champa. Pria yang lahir di negeri lain hidup dengan makanan lain, menakutkan untuk dilihat, gelap dan kurus secara tidak wajar, kejam seperti maut, melewati laut dengan kapal dan menyerang pada tahun 774. Pada tahun 787, para pejuang dari Jawa yang ditumpangi dengan kapal-kapal menyerang Champa. Di Panrang, kuil Sri Badara Dwipat Slavara dibakar oleh pasukan laut Jawa pada tahun 787. Ketika Indrawarman berkuasa di tangan orang Jawa, disebutkan bahwa tentara Jawa yang datang dengan kapal dari penyerangan tahun 787 dan serangan sebelumnya bahwa Satyawarman, Raja Champa, mengalahkan mereka saat mereka diikuti oleh kapal-kapal bagus dan dipukuli di laut, dan mereka adalah orang-orang yang hidup dari makanan yang lebih mengerikan daripada mayat, menakutkan, benar-benar hitam dan kurus, mengerikan dan jahat seperti kematian, datang dengan kapal di prasasti Natrang Ponagar dalam bahasa Sanskerta, yang disebut mereka pria yang lahir di negara lain. Reruntuhan candi di Panduranga pada tahun 787 terjadi di tangan para penyerang. Champa adalah penghubung perdagangan penting antara Cina dan Sriwijaya. Majapahit dan para pendahulunya Mataram Jawa
memiliki hubungan dengan Champa. Hubungan diplomatik Champa lebih lanjut dengan Jawa terjadi pada tahun 908 dan 911 pada masa pemerintahan Badawarman II yang memerintah pada tahun 905 hingga 917, di mana raja mengirim 2 utusan ke pulau itu. Prasasti Kaladi sekitar 909 Masehi menyebutkan Kamir atau orang Hamer dari kerajaan Hamer bersama dengan Champa atau Kampa dan Reman atau Mon sebagai orang asing dari dataran Asia Tenggara yang sering datang ke Jawa untuk berdagang. Prasasti itu menunjukkan jaringan perdagangan maritim telah dibangun antara kerajaan-kerajaan di dataran Asia Tenggara dan Jawa. Nama Medang juga sering disebutkan dalam prasasti Keping Tembaga Laguna sekitar 900 Masehi. Ditemukan di Lumban, Laguna, Filipina. Penemuan prasasti yang ditulis dalam aksara Kawi dalam berbagai bahasa Melayu kuno yang mengandung banyak kata pinjaman dari bahasa Sanskerta dan beberapa elemen kosakata non-Melayu yang asalnya ambigu antara Jawa kuno dan Tagalog kuno, menunjukkan bahwa orang atau pejabat Medang telah memulai perdagangan antar pulau dan hubungan luar negeri di daerah-daerah sejauh Filipina. Catatan Arab ke-10, Ayajab Al-Hind atau Keajaiban India, memberikan laporan invasi di Afrika oleh bangsa yang disebut Wak-Wak atau Wak-Wak. Mungkin adalah orang-orang Melayu Sriwijaya atau orang Jawa dari Kerajaan Medang. Pada 945 hingga 946 Masehi, mereka tiba di pantai Tanganyika dan Mozambik dengan 1000 kapal dan berusaha merebut benteng Konbalo, meskipun akhirnya gagal. Alasan serangan itu adalah karena tempat itu memiliki barang-barang yang cocok untuk negara mereka dan Cina, seperti gading, kulit kura-kura, kulit macan kumbang, dan ambergris, dan juga karena mereka menginginkan budak hitam dari orang Bantu, disebut Zeng atau Zenj oleh orang Arab, Jenggik, dan oleh orang Jawa, yang kuat dan menjadi budak yang baik. Keberadaan orang Afrika berkulit hitam masih dicatat sampai abad ke-15 pada prasasti-prasasti berbahasa Jawa kuno. Dan orang Jawa masih dicatat mengekspor budak berkulit hitam pada era dinasti Ming. Menurut prasasti Waharu IV tahun 931 Masehi dan prasasti Garaman tahun 1053 Masehi, Kerajaan Medang dan Kerajaan Kahuripan zaman Airlangga tahun 1000 hingga 1049 Masehi di Jawa mengalami masa kemakmuran panjang sehingga membutuhkan banyak tenaga, terutama untuk membawa hasil panen, mengemas, dan mengirimkannya ke pelabuhan. Tenaga kerja berupa orang kulit hitam diimpor dari Changi atau Zanzibar, Wujud atau Australia, dan Bondan Papua. Menurut Naersen, mereka tiba di Jawa Tengah dengan jalan perdagangan dibeli oleh pedagang atau ditawan pada saat perang dan kemudian dijadikan budak. Penelitian pada tahun 2016 menunjukkan bahwa orang Malagasy memiliki hubungan genetik dengan berbagai kelompok etnis Nusantara, terutama dari Kalimantan bagian selatan. Bagian-bagian dari bahasa Malagasy bersumber dari bahasa Maanyan dengan kata pinjaman dari bahasa Sanskerta, dengan semua modifikasi linguistik lokal melalui bahasa Jawa atau Melayu. Orang Maanyan dan Dayak bukanlah seorang pelaut dan merupakan penggarap sawah kering, sedangkan sebagian orang Malagasy
adalah petani sawah basah. Sehingga kemungkinan besar mereka dibawa oleh orang Jawa dan Melayu dalam armada dagangnya sebagai buruh atau budak. Kegiatan perdagangan dan perbudakan Jawa di Afrika menyebabkan pengaruh yang kuat pada pembuatan perahu di Madagaskar dan pantai Afrika Timur. Hal ini ditunjukkan dengan adanya cadik dan oculi atau hiasan mata pada perahu-perahu Afrika. Selanjutnya, keruntuhan. Dharmawangsa Teguh melancarkan serangan angkatan laut terhadap Sriwijaya yang berbasis di Sumatera. Dalam upaya menguasai jalur perdagangan maritim yang kala itu dikuasai Sriwijaya, sekaligus untuk melumpuhkan kemampuan maritim Sriwijaya. Berita invasi Jawa ke Sriwijaya ditulis dalam sumber-sumber Tiongkok dari periode dinasti Song. Pada tahun 988, seorang utusan dari Sanfosi atau Sriwijaya dikirim ke istana Tiongkok di Guangzhou. Setelah tinggal sekitar 2 tahun di Tiongkok, tersiar kabar bahwa negaranya telah diserang oleh Senpo atau Jawa, sehingga membuatnya tidak dapat kembali. Pada tahun 992, utusan dari Sepo atau Jawa tiba di istana Tiongkok dan menjelaskan bahwa negara mereka telah terlibat dalam perang berkelanjutan dengan Sriwijaya. Pada tahun 999, utusan Sriwijaya berlayar ke Tiongkok ke Champa dalam upaya untuk kembali, namun ia tidak menerima kabar tentang kondisi negaranya. Utusan Sriwijaya itu lalu berlayar kembali ke Tiongkok dan memohon kepada Kaisar Tiongkok untuk melindungi Sriwijaya dari ancaman Jawa. Invasi Dharmawangsa mengakibatkan Raja Sriwijaya Sri Chundamani Warmadewa untuk mencari perlindungan dari Tiongkok. Di tengah krisis yang disebabkan oleh invasi Jawa, ia mendapatkan dukungan politik Tiongkok dengan memenuhi tuntutan Kaisar Tiongkok. Pada tahun 1003, sebuah catatan sejarah dinasti Song melaporkan bahwa utusan Sanfosi yang dikirim oleh Raja Sili Zolo Wuni Foma Tiauhua atau Sri Chundamani Warmadewa memberitahu kepada Kaisar Tiongkok bahwa sebuah kuil Buddha telah didirikan di negara mereka untuk berdoa meminta umur panjang kepada Yang Mulia Kaisar Tiongkok. Dengan demikian, meminta kepada Kaisar untuk memberikan nama dan sebuah lonceng untuk kuil yang dibangun untuk menghormatinya. Dengan gembira, Kaisar Tiongkok menamai kuil tersebut Cheng Ten Wan Shou atau 10.000 tahun menerima berkah dari surga, yaitu Tiongkok. Dan sebuah lonceng segera diberikan dan dikirim ke Sriwijaya untuk dipasang di kuil Candi Bungsu Kompleks Candi Muara Takus, Kampar, Riau. Setelah 16 tahun masa perang, Sriwijaya berhasil mengusir penjajah Medang dan membebaskan Palembang. Serangan Medang membuka mata Maharaja Sriwijaya tentang betapa berbahayanya musuhnya tersebut. Sebagai balasan, ia berencana untuk membalas dan menghancurkan musuh besarnya itu. Pada awal tahun 1016, atas dukungan Sriwijaya, Haji Wurawari memberontak pada kekuasaan Medang. Haji Wurawari adalah pemimpin wilayah bawahan pemerintahan Medang. Pasukan Wurawari melancarkan invasi dari arah utara Luaram untuk menghancurkan istana Medang yang saat itu tengah melangsungkan pesta pernikahan. Serangan mendadak dan tak terduga ini terjadi selama upacara pernikahan Putri Dharmawangsa dengan Airlangga, yang membuat pihak istana tidak siap dan terkejut yang berakibat pada peristiwa kematian besar Raja beserta para kerabat Raja di dalam istana.
Bencana ini dicatat sebagai Mahapralaya dalam prasasti Pujangan. Kematian dari Raja Dharmawangsa serta hancurnya ibu kota Wawatan di bawah tekanan militer Sriwijaya mengakhiri kerajaan Medang dan membuatnya jatuh ke dalam kekacauan karena tidak adanya seorang penguasa tertinggi, para panglima perang di setiap provinsi, daerah, dan pemukiman di Jawa Tengah dan Jawa Timur memberontak dan melepaskan diri dari pemerintahan pusat Medang untuk membentuk daerah otonom atau pemerintahannya sendiri. Selanjutnya, perampokan merajalela. Kerusuhan, kekerasan, dan kejahatan lebih lanjut terjadi beberapa tahun setelah kejatuhan Medang sehingga merusak situasi negara. Airlangga adalah putra Raja Udayana Warmadewa dari Kerajaan Bedahulu Bali dengan Ratu Mahendradatta. Airlangga juga merupakan keponakan Raja Dharmawangsa yang terbunuh di dalam istana serta sisa keluarga Wangsa Isyana yang berhasil lolos bersama dengan putri Dharmawangsa dan melarikan diri ke pengasingan di hutan pegunungan Vanagiri, Wonogiri di pedalaman Jawa Tengah. Kemudian menuju Sendang Made, Kudu Jombang. Dalam pelarian dan pertapaannya, Airlangga didatangi utusan rakyat serta mendapatkan dukungan dari kaum pendeta dan senopati yang masih setia untuk kembali membangun kejayaan Medang. Pada tahun 1019, dia tampil dan mendirikan sebuah kerajaan baru dan dianggap sebagai kelanjutan dari kerajaan Medang, dengan ibu kotanya di Watanmas yang terletak di sekitar dekat Gunung Penanggungan. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.